Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Kewaspadaan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi memberikan atau bercerita tentang kewaspadaan. Jadi di sini untuk menjelaskan kewaspadaan itu, Tuhan mengangkat perumpamaan tentang hamba. Jadi dikatakan bahwa jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Di sini Yesus mulai dengan sebuah pernyataan berkaitan dengan seorang tuan rumah. Ketika dia tahu pukul berapa pencuri itu datang, tentunya dia akan siap sedia. Jadi kesiapsediaan atau kewaspadaan ini kemudian diangkat itu tadi sebagaimana dikatakan oleh Yesus oleh suatu perumpamaan. Jadi seorang hamba yang setia dan bijaksana akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya memberikan tugas kepada hamba, lalu kemudian dia menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada kategori-kategori, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan, dia tahu bahwa ini adalah tugas saya, dia melakukan itu dengan sepenuh hati. Pada saat itu tuannya datang, maka hamba itu akan dipuji oleh tuannya dan diberi suatu tugas yang lebih berat lagi. Jadi di sini hamba yang demikian itu adalah hamba atau gambaran hamba yang siap sedia, selalu ada pada tempatnya, pada jalurnya yang sudah ditetapkan oleh tuannya. Tetapi ketika hamba yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan, mempunyai kategori-kategori, tentu dia akan menjalankan tugas tuannya
berdasarkan apa yang menguntungkan dirinya, atau pada saat tuannya ada di tempat maka dia menjalankan tugasnya itu. Tetapi ketika tuannya tidak ada, dia mengabaikan tugasnya dan menggunakan otoritasnya untuk kepentingan dirinya dan juga kelompoknya. Tentu di sini bagi tuan itu adalah hamba yang tidak siap sedia atau tidak berada pada jalurnya, tidak berada pada posisinya, tidak berada pada tugas yang dipercayakan kepada dia. Dia mengabaikan otoritasnya, mengabaikan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan melakukan tindakan-tindakan yang sebenang-benang. Hamba itu tentunya tidak dipuji, tetapi hamba itu dihujat oleh Tuhan itu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Itu dikatakan tadi, Tuhan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Itu ya, beda. Jadi Yesus mengangkat perumpamaan dua hamba itu tadi, hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Posisi kita sebagai orang yang telah dibaptis tentu berada dalam garis pengikut Kristus, atau kita sebagai anggota gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kepada kita, kepada gereja mengajarkan kepada jemaatnya, kepada umatnya, apa yang mesti dilakukan sebagai orang yang telah dibaptis. Artinya sudah ditentukan atau sudah diberi sebuah ruang bagi orang-orang yang dibaptis untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Nah, ketika kita orang yang dibaptis menjalankan tugas yang sudah dipercayakan atau sudah ditetapkan oleh Tuhan, pada saat itu tentunya kita berada pada posisi Tuhan, berada pada jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga keberadaan kita bukan lagi sebagai orang munafik, bukan lagi sebagai orang yang mencari keuntungan pribadi yang mencitrakan diri, tidak, tetapi sesungguh lahir dari sebuah kesadaran bahwa pembaptisan yang saya diterima, yang telah saya terima, itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang perlu saya jaga dengan cara menjalankan apa yang menjadi kehendaknya, melakukan apa yang menjadi perintahnya tanpa ada paksaan. Jadi posisi kita sebagai orang baptis pada posisi ini, kesadaran ini akan sakramen baptis itu akan membuat kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada banyak fenomena atau ada banyak pengalaman mungkin saudara kita atau mungkin diri kita sendiri. Jadi melakukan tugas-tugas yang dipercayakan gereja dengan bersungut-sungut atau menuntut banyak hal. Menuntut uang lah, menuntut materi ini, menuntut barang ini, menuntut barang itu. Jadi melayani gereja itu harus penuh hati, tanpa kita harus menuntut ini, menuntut, tanpa kita memasang kategori-kategori, tetapi menjalankan tugas itu dengan penuh kesetiaan, menjalankannya pada saatnya, pada tempatnya. Percayalah bahwa kita diperhatikan baik oleh sesama kita maupun oleh Allah sendiri. Karena apa? Setiap orang yang menjalankan tugasnya dengan sukacita, dengan setulus hati, tentu orang-orang itu akan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tak akan pernah meninggalkan dia, karena sudah menjalankan tugasnya sebagai orang yang sudah dibaptis, orang yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan tugas-tugas itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, entah kita sebagai ketua lingkungan, ketua stasi, atau menjadi pemimpin ibadat, atau menjadi apalah tugas-tugas pokok yang dipercayakan gereja, semuanya itu harus dijalankan dengan sepenuh hati. Dan juga kita sebagai jemaat biasa, dalam tindakan, tutur kata, perbuatan kita, itulah tugas kita. Menghadirkan Allah melalui tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, kata-kata kita. Sehingga kita pun ya sungguh-sungguh tampil sebagai pribadi yang memang sudah menjadi bagian dari anggota Allah, anggota gereja, menjadi anak-anak Allah.
Tanpa ada kesadaran itu, kita sama dengan pribadi-pribadi yang penuh dengan kemunafikan, hanya mencari pencitraan. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Amin.